warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Hayati Fauzia dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi mengenai pasar tenaga kerja menurut teori Keynesian. Baik, pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang dimaksud sebagai penjual tenaga kerja adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan yang dimaksud sebagai pembeli tenaga kerja adalah orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Menurut teori pasar tenaga kerja klasik, mempunyai setidaknya 3 ciri-ciri. Yang pertama, pasar tenaga kerja akan senantiasa mencapai keseimbangan. Yang kedua, harga tenaga kerja adalah fleksibel. Yang ketiga, tidak mungkin terjadi pengangguran involunter. Sedangkan, menurut teori Keynesian, pasar tenaga kerja mempunyai ciri-ciri yang berbanding terbalik dengan teori dari klasik, yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja akan senantiasa jauh dari keseimbangan. Yang kedua, harga tenaga kerja atau upah bersifat kaku. Dan yang ketiga, pengangguran atau involunter akan selalu ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari selanjutnya yaitu tentang ciri pasar tenaga kerja Keynesian. Ciri pasar tenaga kerja Keynesian yaitu Keynes pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang karena upahnya tidak pernah fleksibel, sehingga menyebabkan permintaan dan penawaran tidak pernah seimbang. Yang kedua, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang meningkat. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja yang menjelaskan tentang hubungan antar upah dan jumlah tenaga kerja. Teori yang ditawarkan penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja, maka penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri, jumlah permintaan tenaga kerja dan jumlah penawaran tenaga kerja tidak pernah mencapai kata seimbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Keynesian sangat relevan dengan keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ciri pasar tenaga kerja Keynesian yang kedua yaitu harga tenaga kerja adalah upah yang bersifat kaku. Menurut Keynes, upah nominal disesuaikan secara lambat sampai besaran tertentu sehingga tingkat upah nominal bukan variabel oksogen. Jika W variabel oksogen, maka W tidak dapat menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja NS dan permintaan tenaga kerja ND dapat berbeda sehingga pasar tenaga kerja menjadi F ND sama dengan W per P, NS sama dengan H, W per P, di mana nilai W yang ditentukan periode sebelumnya. Model Keynesian menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja adalah permintaan tenaga kerja N sama dengan ND, sehingga jumlah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, bukan antara mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara ringkas, model ini menunjukkan bahwa upah pekerja di suatu perusahaan ditentukan secara kontrak antara majikan dan serikat pekerja. Serikat pekerja akan melakukan negosiasi dan mendatangani kontrak kerja di antara pekerja yang diwakilinya untuk suatu. Bila perusahaan ingin menyesuaikan kontrak sebelum waktunya, maka akan dapat mempunyai dampak yang tidak menguntungkan. Karena satu, negosiasi kontrak memerlukan biaya dan waktu baik pengusaha maupun serikat pekerja. Yang kedua, kegagalan dalam bernegosiasi dapat berdampak yang luas seperti terjadinya mogok kerja. Yang ketiga, bukan suatu strategi yang optimum bagi perusahaan untuk mengurangi upah, karena bila berlaku demikian akan banyak pekerja yang pindah ke perusahaan lain yang tidak menurunkan tingkat upahnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Sapitri, saya dari kelompok 3.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, ciri pasar tenaga kerja Keynesian yang ketiga, yaitu pengangguran involunter selalu berlaku. Pengangguran terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya pengangguran involunter atau pengangguran terpaksa, yaitu orang yang ingin bekerja namun permintaan tenaga kerja belum tersedia. Yang selanjutnya, pengangguran pergeseran atau tradisional adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur dalam ekonomi dan orang-orang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Masa transisi perpindahan pekerjaan ini menyebabkan timbulnya pengangguran sementara. Misalnya, ada suatu industri yang tutup karena tidak efisien lagi untuk diteruskan, sehingga orang-orang harus mencari pekerjaan baru. Proses mencari pekerjaan baru memerlukan waktu dan bahkan ada kalanya pekerja tersebut harus dilatih kembali untuk memasuki lapangan pekerjaan baru. Contoh lain adalah adanya perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dan sementara pekerjaan baru belum dapat, maka status pencari pekerja tersebut adalah pengangguran. Yang selanjutnya, pengangguran musiman disebabkan karena adanya faktor musim dari suatu jenis adalah pengangguran. Yang selanjutnya, pengangguran musiman disebabkan karena adanya faktor musim dari suatu jenis pekerjaan. Misalnya, di sektor pertanian, ada musim puncak di mana banyak pekerjaan, dan ada pula musim senggang atau tidak ada pekerjaan sama sekali, sehingga petani menjadi menganggur dan mencari pekerjaan lain. Yang terakhir, pengangguran institusional adalah pengangguran yang timbul akibat adanya kebijaksanaan pemerintah seperti upah minimum yang menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurang. Sementara itu, penawaran kerja dari pencari kerja cukup banyak sehingga timbul pengangguran. Timbulnya ketiga jenis pengangguran tersebut di atas disebabkan oleh karena tidak fleksibelnya harga-harga termasuk harga tenaga kerja atau upah dan lambatnya reaksi rasional full employment. Ekonomi employment berarti akan ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismi Hanila akan menjelaskan tentang apa yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang pertama ada inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Ketika kontrak upah nominal yang bergoyang, upah kontrak saat ini tergantung pada harga saat ini dan masa depan yang berlaku selama masa kontrak. Upah kontrak saat ini lebih dipengaruhi oleh harga saat ini dibandingkan dengan harga yang diharapkan harga masa depan karena diskon waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan uang, kenaikan harga lebih cepat, dan upah kontrak lebih tertinggal tingkat harga saat ini. Dengan demikian, rata-rata upah real rendah selama periode kontrak. Akibatnya, tenaga kerja lebih banyak dituntut oleh perusahaan. Akhirnya, endogenesis panjang ini dari kontrak kerja mereduksi kekuatan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan. Namun dengan adanya biaya tetap untuk upah yang diatur ulang, efek negatif inflasi terhadap pertumbuhan tidak hilang karena rumah tangga dapat mengurangi peredaran tenaga kerja dengan membayar biaya pengaturan ulang upah lebih sering. Jadi mereka memilih fleksibilitas upah hanya untuk tingkat biaya rendah. Inflasi mempengaruhi pertumbuhan melewati pasar tenaga kerja, bukan modal, kredit, atau produk pasar untuk elastisitas antar waktu. Substitusi waktu kerja lebih besar dari nol. Inflasi memiliki dampak real yang cukup besar. Yang kedua, ada investasi, di mana investasi itu suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi.
Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Menurut teori Keynes, kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang kemudian menyebabkan kenaikan pada pendapatan dan pekerjaan. Tingkat investasi berkolerasi positif dalam meningkatkan PDRB secara sederhana. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat, dan akhirnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB. Walaupun memang investasi itu penting bagi pertumbuhan ekonomi, bagi penyediaan lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja agar pengangguran di Indonesia dapat semakin menipis, namun jangan sampai lupa akan kelangsungan hidup dari manusia itu sendiri dan dari hewan-hewan yang ada di alam semesta, dikarenakan ada polusi udara limbah-limbah pabrik yang nantinya akan menyebabkan adanya sesuatu yang serius dibalik terjadinya terserapnya tenaga kerja, seperti PT Freeport yang di samping ini telah merusak beberapa ekosistem yang ada di Papua. Jangan sampai flora dan fauna yang ada di Indonesia itu punah dan tergantikan dengan industri-industri besar, dan jangan sampai juga pariwisata yang indah di Indonesia tercemar dan bukan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia lagi di mata mancanegara. Untuk itu perhatikan investasi dan batasilah investasi, jangan sampai investasi dapat merusak Republik.